Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, barak prajurit di Asrama Kodim Merauke terbakar. Edarkan sabu-sabu, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Pasokan dari peternak minim, harga telur di Merauke terus melonjak. Jelang Hari Raya Natal, harga telur di Merauke, Papua Selatan terus naik. Bahkan sudah mulai sulit didapat di pasaran karena pasokan berkurang. Sebelumnya harga telur berkisar Rp40.000 per satu rak. Kini harganya mencapai Rp110.000 per satu rak. Bahkan untuk ukuran yang besar, harganya bisa mencapai Rp120.000 per satu rak. Pedagang telur di Pasar Wamanggu saat ini juga jarang menjual telur dalam kemasan satu rak. Mereka menjual secara eceran dengan harga Rp10.000 untuk 3 butir. Untuk sekarang ini harga telurnya dijual berapa sekarang per rak ini? Per rak ada 110, ada 120. Yang tadinya harga berapa itu Pak? Paling dulu harga berapa? 80, 75. 5 ya? Itu kalau untuk eceran dijual berapa sekarang? 30.000. 30.000. Kalau satu biji paling berapa? Ada 4.000. 4.000 ya? Itu masih kosong telurnya Pak ya? Iya, masih kurang-kurang. Salah satu penyebab harga telur naik karena banyak peternak ayam telur yang mengalami afker atau tidak bisa berproduksi lagi. Rencananya pedagang akan mendatangkan telur dari Surabaya. Namun hingga 10 hari menjelang Natal, telur dari Surabaya belum tiba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pos Lintas Batas Negara PLBN SCO Muara Tami Kota Jayapura mencatat antusias warga Papua New Guinea yang berbelanja di pasar perbatasan mencapai 6.000 orang. Dibandingkan dengan hari biasanya terjadi peningkatan 4.000 orang. Kepala PLBN SCO Matilda Pusung mengatakan banyaknya warga Papua New Guinea yang datang berbelanja karena harga barang di pasar SCO lebih murah dibandingkan di negara mereka. Pelintas itu kebanyakan warga negara Papua New Guinea yang berbelanja di pasar pos lintas batas negara SCO. Jadi masyarakat PNJ itu sangat bergantung. Jadi mereka itu paling banyak masuk ke Indonesia hanya untuk berbelanja. Itu 8.000 sampai 11.000 per bulan. Kalau hari pasar kita bisa, kalau hari pasar itu bisa, hari pasar itu kan hari Sabtu. Sebelumnya tuh hari pasar itu Selasa, Kamis, Sabtu. Nah sekarang hanya hari Sabtu itu bisa 2.000 lebih pelintas yang masuk dari Papua New Guinea ke Indonesia. Begitu kan kembali lagi seperti itu. Berarti dalam sehari itu bisa 1.000 ya? 2.000. Satu hari itu hanya hari pasar 2.000 lebih. Kalau satu bulan 8.000 sampai 11.000. Upaya-upaya pencegahan mereka apa ya? Ya karena warga negara Papua New Guinea sangat bergantung ke pasar Indonesia sehingga mereka itu hanya berbelanja saja. Jadi mereka hanya datang untuk berbelanja karena memang untuk warga negara Papua New Guinea yang mau masuk ke Indonesia itu harus punya dokumen yang lengkap. Nah saat ini dokumen yang masuk itu kita masih ada kebijakan dari imigrasi masih memberikan manifest. Manifest itu seperti helai kertas yang ada nama-nama ditulis, tapi hanya sampai untuk di pasar ya. Nah kalau untuk ke Jayapura itu wajib menggunakan paspor atau yang namanya kalau warga negara Papua New Guinea Traditional Border Card atau TBC atau Yellow Card. Kartu pelintas. Kartu pelintas, ya kartu kuning. Itu untuk warga negara Papua New Guinea yang masuk ke Indonesia. Matilda menambahkan di momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, aparat gabungan TNI Polri, Imigrasi dan Bea Cukai juga memperketat pengawasan di pos lintas batas negara Republik Indonesia, Papua New Guinea. Pengawasan untuk mengantisipasi barang ilegal seperti narkoba, minuman keras, dan senjata api. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Fraksi Paslon 2. Oke. Proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua akhirnya tuntas pada hari Sabtu. Pleno terbuka berjalan lancar, namun alot. Karena KPU harus menghabiskan waktu selama 3 hari untuk menuntaskan rekapitulasi perolehan suara di distrik Jayapura Selatan. Para pihak memperdebatkan adanya dugaan penggelembungan suara sekitar 9.000 lebih yang diperoleh salah satu paslon. Bawaslu menyesalkan kejadian ini karena terjadi di distrik yang notabene berada di wilayah kota Jayapura. Kamu orang sudah dipilih oleh negara, dilantik, disumpah. Pertanggungjawabkan. Kamu orang punya sumpah janji jabatan kepada negara. Cuma satu kota loh ini, cuma satu distrik. Kamu memporak-porandakan demokrasi di tanah Papua. Saya sabar dari kemarin. Tapi kamu orang loh. Dengan lempar, dengan buang badan, kami tidak bisa jawab. Barang sudah viral kemana-mana. Malukah sama baju yang dipakai? Malukah sama sumpah jabatan yang dipakai? 3:30 pagi di saya. Penegakan demokrasi di tanah Papua cuma satu distrik, Jayapura Selatan. Dari Aceh sampai Papua, Jayapura Selatan. Kamu porak-porandakan demokrasi di tanah Papua. Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2024 pukul 06.30 WIB. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jayapura pada tanggal 14 Desember 2024. Dari hasil rekapitulasi KPU Papua, pasangan Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai memperoleh suara terbanyak 269.970 suara. Sedangkan pasangan Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen memperoleh 262.777 suara. Calon Gubernur Ben-Hur Tomimano mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Papua. Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Papua. Sebagai partai pengusung, PDI Perjuangan bersama dengan Partai Kebangkitan Nasional hanyalah simbol administratif. Kemenangan ini lahir dari suara rakyat Papua yang menginginkan perubahan, kemajuan, dan keadilan. Dan ini adalah hadiah Natal bagi seluruh rakyat Papua. Ben-Hur mengimbau pendukungnya untuk tidak euforia berlebihan dan menyerahkan proses selanjutnya ke KPU Provinsi yang saat ini masih menunggu gugatan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.